نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena segala yang kita miliki sampai saat ini, yang kita rasakan, yang kita dapatkan, bahkan kehidupan kita ini sampai saat ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat, aneka nikmat yang diberikan kepada kita pada dasarnya adalah untuk memberi fasilitas kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita ada namanya rukun Islam, rukun iman ya, rukun iman. Rukun terpilih beriman kepada Allah, terpilih yakin kita percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang menciptakan kita Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita yakini. Beriman kepada malaikat, di sekeliling kita ada malaikat. Setiap orang ada malaikat. Itu yang harus kita yakini. Beriman kepada Rasul. Ada nabi-nabi, ada utusan yang Allah turunkan di muka bumi, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Kita yakini itu semua adalah utusan Allah untuk memberikan pencerahan kepada manusia, memberikan petunjuk kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita beriman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab samawi yang harus kita percaya sebagai kitab penutup Al-Quran, merupakan pedoman hidup kita. Segala aturan-aturan kehidupan kita di dunia ini diatur dalam Al-Quran. Harus kita yakini dan percayai bahwa kalau kita mengikuti apa yang diinginkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kita percaya ada hari kiamat. Harus yakin bahwa kita ini di dunia hanyalah sementara, dan pasti kita akan kembali kepada Allah, berkumpul nanti pada mahsyar. Itu yang harus kita yakini. Percaya kepada ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Segala apa yang terjadi kepada kita di muka bumi pada dasarnya adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu iman itu sendiri adalah keyakinan hati kita. Di dalam hati kita yakini, kemudian kita tertibkan dengan ucapan-ucapan. Kita berikan perbuatan-perbuatan. Kita
aplikasikan dalam bentuk perilaku. Apa yang kita yakini, yang kita percayai, bukan hanya sekedar percaya dalam hati kita, butuh dengan perbuatan dan cara. Oleh sebab itu, yang namanya iman kaum muslimin yang berbahagia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Bagaimana mengukurnya? Tergantung intensitas ibadah kita kepada Allah. Narik mengelusi kalau kita beribadah, mati dulu sedikit masjid, rajin kita sholat, itu ada semangat untuk beribadah. Berarti kualitas iman kita, intensitas ibadah kita menunjukkan iman kita semakin bertambah. Kadang juga kita ini ada rasa malas untuk sholat tepat waktu, sholat seadanya, malas beribadah, berarti iman kita itu berkurang. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar iman kita ini selalu konsisten, bahkan selalu naik? Maka agama kita mengajarkan salah satu caranya adalah kita senantiasa bertafakkur kepada Allah, merenung-renung mana-mana apa yang harus direnung-renungkan. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah tafakkur fi khalqillah, kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Renung-renungkanlah ciptaan Allah. Jangan sekali-kali kita merenungkan zat Allah, bagaimana bentuknya Allah, bagaimana wujudnya Allah. Itu di luar daripada akal kita. Yang wajib kita renungkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pergantian malam itu, purasi wanti astos, begitu seterusnya matahari terbit, terbenam. Kalau kita mau pikirkan itu, maka kita akan mengetahui itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba kita ini, ketika waktu malam kita duduk di teras kita, melihat ke atas, bagaimana bintang-bintang itu di waktu malam. Ketika siang mereka hilang, bagaimana bulan itu nampak. Ketika ada matahari mereka hilang, kemana mereka semua? Siapa yang bisa yang mengatur semua ini? Apakah manusia yang mengatur? Apakah pemerintah yang mengatur sehingga berjalan secara sistematis? Tentu ada yang mengaturnya Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa berzikir, baik di waktu dia berdiri, tetap hari terakhir, melihat pepohonan bagaimana bisa tumbuh dari kecil menjadi besar. Ketika kita menggali di bawah tanah itu tidak ada, kita tidak menemukan pohon di sini. Kenapa bisa tumbuh? Dari mana datangnya itu? Siapa yang menumbuhkannya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan tudak-tudak di maringgeran kita kuat, melihat peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, baca orang, menonton di WA kita atau di HP kita ada peristiwa-peristiwa bencana alam, kita pikirkan semua ini menjadi pelajaran bagi kita agar hati kita ini senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita berdiri, duduk, baring, kita tidak pernah terlepas dari berzikir kepada Allah. Maka tentu kita akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Engkau Allah menciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Segala yang Allah ciptakan di muka bumi tidak ada yang sia-sia, ada tujuan. Boleh jadi kita berupa apa maksudnya. Dan pada dasarnya adalah mari kita memikirkan semua yang diciptakan Allah, maka tentu akan menambah kualitas iman kita kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak terlalu jauh pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu itu ada tanda-tanda kuasa Allah. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Bagaimana mata kita, tangan kita, telinga kita, anggota tubuh kita, itu semua ayat-ayat Allah yang harus kita renungkan setiap hari. Tapi kadang kita ini sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan bertafakkur. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia. Untuk meningkatkan kualitas iman kita, maka gunakanlah untuk senantiasa merenungkan di antara 24 jam itu. Ketika kita berhenti beraktivitas dunia, gunakanlah 1 jam untuk merenungkan. Karena pada dasarnya kita merenung lebih baik daripada salat sepanjang malam. Apakah kalau kehidupan Allah itu lebih utama kaum muslimin karena bisa menambah kualitas iman kita, menyadarkan kita bahwa ini adalah ciptaan Allah dan kita termasuk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita merenungkan ciptaan Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah tafakkur, kita merenungkan nilai-nilai ukhrawi. Yang mana itu? Dosa-dosa kita, anggaran lalu dosa kita. Sebab dosa yang kita lakukan itu tidak pernah terhapus sebelum kita bertobat. Perbuatan-perbuatan kita akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Jangan pernah melupakan kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, jangan pernah lupakan. Yang patut kita lupakan adalah kebaikan-kebaikan kita. Aja datang dari bercerita, lupa yang bercerita. Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena ketika kita mengingat terus kebaikan itu, maka akan menimbulkan rasa sombong dan sifat ria. Yang harus kita ingat adalah kesalahan kita, dosa kita. Kalau kita senantiasa merenungkan kesalahan kita, maka tentu kita akan senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting adalah mengingat kematian. Setelah kita mengingat dosa kita, ingatlah kematian itu. Gunakan waktu sesaat kita untuk merenungkan tentang mengingat kematian. Ada yang meninggal tetangga kita renungkan. Pasti suatu saat saya akan seperti ini. Kita menghadiri takziah. Boleh jadi besok malam orang datang bertakziah ke rumah saya disebabkan saya yang meninggal. Oleh karena itu kematian itulah kita harus menghindari. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kita ini selalu menghindar daripada kematian. Minta kematian. Ingin hidup 1000 tahun lamanya, itu kata puisi. Semua orang ingin hidup lebih lama lagi. Karena kita menganggap bahwa dunia ini adalah sesuatu yang paling nikmat, paling menyenangkan. Apalagi kalau kita diberikan kemewahan harta, seolah-olah ini merupakan yang terbaik. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita dapatkan, harta kita, istri kita, rumah kita, dia gak ada berwarna dibandingkan kenikmatan kehidupan akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, dengan senantiasa mengingat kematian itu, maka akan menyadarkan kita ini untuk senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena iman kita ini selalu naik turun, maka yang terpenting bagi kita berusaha untuk meningkatkan atau istiqomah. Paling minimal kita istiqomah dengan iman kita. Bagaimana caranya? Tentu kita senantiasa merenungkan ciptaan Allah, peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Itu menjadi renungan bagi kita semua. Dan kemudian dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sebaiknya selalu kita ingat untuk senantiasa motivasi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian itu pasti
kullu nafsin za'iqatul maut, kematian itu pasti. Karena kita ini adalah makhluk yang bernyawa, maka risikonya adalah harus berhadapan dengan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.